saya kasih sedikit teknikal seperti yang sudah beberapa hari yang kita sampaikan, sekedar untuk membuat satu resume atau ringkasan ya, di dalam menganalisa pasar, di dalam memahami arah pasar. Yang pertama adalah yang pertama selalu kita lihat adalah tren terdekat. Dari mana tren ini? Kita bisa cari dari trend line, kita bisa cari dari swingnya, swing high, swing low. Kalau tidak tahu swing high, swing low adalah pucuk-pucuknya atau lembahnya. Di atas itu pucuknya, di bawah lembahnya. Dari high dan low nya nanti akan ketemu, dari swing high, swing low nya akan ketemu arahnya mau kemana. Kalau sudah ketemu arah, maka berikutnya lihatlah area pentingnya. Area penting itu apa? Area penting itu berkaitan dengan batasan, bisa support atau resisten, bisa range-nya. Kalau bergerak sudah panjang, range-nya sudah hampir mendekati yang kemarin, maka di situ berpotensi akan memantul sekalipun tidak ada level, sekalipun tidak ada resisten maupun supportnya. Ini yang kalau kita nanti hati-hati dan kita bisa memahami dengan baik, maka akan selalu mendapatkan peluang yang paling baik, peluang yang terbaik dengan tingkat probabilitas yang tinggi. Nah, setelah di area ini kita ketemukan, maka hanya ada dua di situ nanti. Akankah nanti berpotensi lanjut? Ini berarti breakout, atau berbalik atau reversal. Sudah, ini saja. Kalau breakout berarti ikut follow dengan breakoutnya, follow breakout juga. Kalau berbalik berarti harus betul-betul kita lihat lagi, apakah ada tanda, apakah ada trigger dia betul berbalik. Maka fahami pola-pola market itu berbalik, yang diantaranya adalah rejeksi, penolakan, kemudian loss momentum, kemudian warna. Sudah, kalau kita sudah bisa meringkas dengan baik, maka pasti kita dapatkan peluang itu. Nah, sebagai ilustrasi begini ya, sebagai ilustrasi saja, biar kita nanti juga tidak selalu bimbang ya. Begitu market sudah jalan, mesti yang pertanyakan, ini posisinya masih naik apa turun, ini posisinya akan balik apa enggak ya memang kita boleh-boleh saja, tetapi kembali ke namanya teknikal ya. Sebelum terbentuk banyak, kita selalu lihat yang cenderungnya itu kemana. Contoh begini ya, ini kalau kita amati dari sini, kemudian di sini, kemudian di sini, ini adalah trennya naik, kemudian terhenti sampai di sini, ini mulai datar, sehingga ini mulai dari sini. Nanti kita mengawalinya dari sini, mengawali lagi dari sini, kemudian yang di atas pun sama, ini di atas, ini di atas, ini di atas. Itu artinya trennya naik, tapi berikutnya sudah mulai turun di sini. Artinya disinilah kita memulai baru. Maka memulai baru itu dari mana? Dari sini, ngitungnya dari sini. Ini naik. Oke. Kemudian ini dari swing ya, kita melihat dari swing ya. Naik, turun, naik lagi. Nah, ini datar sama. Ini sama, ini kita bisa ngambil satu saja di sini atau di tengah. Yang penting sama. Satu level. Ini juga sama, ini sama. Maka ambil di sini. Sehingga ketika marketnya begini, ini masih posisinya masih datar, belum ada yang dominan. Dari sisi tren memang naik, tapi sudah terhenti semuanya di sini yang saya tanda ini. Karena berikutnya turun di bawah high-nya di sini. Maka nanti akan menciptakan gelombang baru, menciptakan tren yang baru atau pola yang baru. Maka untuk mengujinya seperti ini, jangan terkecoh dengan merah-merah dulu. Ini diuji dulu di sini. Ini kalau lewat di sini pun tidak menjamin dia kuat, betul-betul belum menjamin.
karena masih berada di antara range-nya di sini. Ini masih belum menjamin. Dia akan kuat naik ketika dia sudah melewati level yang terdekat di sini. Dia akan kuat turun minimal dia akan melewati levelnya di sini. Dia harus lewat di sini. Itu pun nanti kita uji lagi sampai di sini. Dia bergerak turun sampai di sini. Sebelum ini terjadi, sebelum ini dilewati yang signifikan, maka masih akan naik turun. Masih akan naik turun. Apalagi ini range-nya masih pendek. Dari mana kita bisa lihat pendek? Perhatikan, yang sebelumnya aja panjang segini. Ini yang kemarin. Yang hari ini misalkan baru sampai di sini kan baru pendek sekali. Sehingga cukup jauh. Perjalanan itu masih panjang. Bisa naik kencang, bisa turun kencang juga. Nah, untuk meyakinkan kita apakah nanti akan bergerak naik atau turun, maka area pentingnya tadi. Ini arahnya sudah tidak jelas, arahnya datar. Maka kita butuh area pentingnya. Apa itu? Support resisten. Apa itu? Retracement. Kita juga bisa menghitung retracement dari sini. Kalau dia turun kuat, nanti dari bawah ini kita tarik ke sini juga bisa. Sehingga kalau dia turun sebelum melewati di sini, nanti akan berkutat di situ, bahkan bisa balik ke atas lagi kalau dia turun. Tetapi karena dari sisi low-nya dia masih di atas, ini perhatikan, dari sisi low-nya mulai dari sini ke sini, terakhir di sini, ini masih di atas, masih menuju ke atas. Sehingga kecenderungan akan naik, tetapi harus melewati level ini dulu. Harus melewati level, bahkan harus melewati level di atas sebelah kirinya. Ini harus dilewati dulu. Baru setelah lewat itu akan kuat. Kalau turun masih jauh karena posisinya masih di sini. Harus melewati level ini dulu. Setelah itu harus melewati level ini. Masih jauh, lebih dekat break ke atas daripada ke bawah. Dan dari sisi low-nya juga menuju ke atas. Sementara high-nya terbentur di area yang sama, berada di resisten. Sehingga probabilitasnya lebih banyak ke atas. Maka tadi saya arahkan posisinya menuju ke atas. Bagaimana kalau tersentuh yang bawah? Kembali kalau tersentuh, maka selalu siapkan resikonya di atasnya. Bisa dengan menggunakan sweep, bisa menggunakan averaging, atau bahkan kita cut loss sesuai dengan batasan resiko kita. Oke, ketika dia sudah mulai naik tapi masih berada di level, maka yang dalam benak kita harus kita tanamkan, ini mau naik tapi triggernya kita belum cukup kuat. Kenapa? Karena berada di level ini berpotensi koreksi lagi. Sehingga yang kita akan lakukan adalah menunggu hingga betul-betul dia breakout di sana, atau kita bisa gunakan buy stop di awal ya. Buy stop di sini, di atasnya ya. Kalau sudah lewat di sini, walaupun dia koreksi, maka dia akan mendekati puncaknya di sini. Sehingga kalau ini buy di sini, target kita di situ masih sangat-sangat rasional, 600. Masih sangat rasional. Jadi tidak usah muluk-muluk sampai di atas lagi karena kita menggunakan trading harian. Cukup di 500-600 target pertama selesai. Begitu sampai di sini, biasanya parkir dulu, koreksi dulu. Dan jangan senang dulu, biasa nanti kalau dia koreksi itu dia menyentuh di sini dulu. Menyentuh di sini. Setelah itu dia bisa panjang ke atas. Namanya retest. Dia setelah tren dia akan koreksi, habis itu naik lagi. Nih, kenyataannya tidak sampai di sini. Dia hanya koreksi kecil saja. Setelah breakout di atas lagi akan jauh lebih kuat lagi. Lah kok bisa? Diingat range yang kemarin itu masih berpotensi, bahkan sampai di sini. Sehingga kalaupun naik masih berpotensi. Kalau dia breakout, maka kita lihat breakoutnya sejauh mana. Kalau breakoutnya kuat, di sisi kiri berisiko apa enggak. Kemudian kita gunakan range yang lebih panjang lagi, ada enggak di sana yang terdekat? Tidak ada. Tidak ada yang terdekat lagi, jauh sekali. Yang ada di sini, yang ada di sini. Kalau ada news masih bisa, kalau tidak ada news biasanya agak berat. Sehingga kalau nanti dia bergerak naik lagi, tetap ada potensi, ada peluang. Sehingga tadi kita sampaikan ada peluang yang terlalu tinggi.
Tetapi dilihat di sebelah kiri, kalau ada level maka kita gunakan level dulu, jangan menggunakan yang jauh dulu, gunakan levelnya dulu ya. Levelnya di mana ya, kita coba naikkan di H1, di H1 tidak ketemu, di H4 kita tidak ketemu, di D1. Nah di D1 nya ketemu di puncaknya, di sini dia puncak betul-betul di area puncak, berpotensi akan memantul. Meskipun memantulnya tidak terlalu jauh, masih bisa berpotensi naik lagi. Lah sebelah kiri sudah tidak ada, kita naikkan lagi, sudah mentok sudah. Kalau tidak ada, itu artinya akan membentuk level yang baru, sehingga yang kita lihat nanti adalah range-nya, kira-kira range-nya berapa. Kalau kita bandingkan dengan hari-hari sebelumnya, kalau sudah mendekati ya sudah, kita tidak usah masuk lagi, kita tunggu hari esoknya, maka disitulah nanti akan jadi level yang baru.